Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Rohaiti, pembimbing Leksam Bedas dari SMP Negeri 3 Cileunyi, Subrayon 5, akan memenuhi tantangan bulan April tahun 2025, yaitu berkarya lewat pencipta cerpen. Berikut akan saya sampaikan ringkasan tentang cerita yang saya buat. Cerita berkisah tentang seorang pemuda bernama Zulkifli yang bekerja menjadi seorang jurnalis di Jakarta. Pada saat malam Lebaran, Zulkifli dan Reno temannya masih menyelesaikan proyek untuk jurnalisnya. Bentuk proyeknya adalah proyek dokumenter. Memang dia tidak mengambil menjadi berita utama, tapi tujuannya ya tetap bekerja. Zulkifli tidak berencana untuk pulang mudik ke kampung halamannya menemui orang tuanya di Bandung. Reno menanyakan alasan kenapa Zulkifli tidak pulang menemui orang tuanya. Zul hanya menjawab bahwa Lebaran itu hal yang biasa dan tidak ada hal yang istimewa. Cerita berkisah tentang seorang pemuda bernama Zulkifli yang bekerja menjadi seorang jurnalis di Jakarta. Pada saat malam Lebaran, Zulkifli dan Reno temannya masih menyelesaikan proyek untuk jurnalisnya. Bentuk proyeknya adalah proyek dokumenter. Memang dia tidak mengambil menjadi berita utama, tapi tujuannya ya tetap bekerja. Zulkifli tidak berencana untuk pulang mudik ke kampung halamannya menemui orang tuanya di Bandung. Reno menanyakan alasan kenapa Zulkifli tidak pulang menemui orang tuanya. Zul hanya menjawab bahwa Lebaran itu hal yang biasa dan tidak ada hal yang istimewa. Setelah temannya pulang, Zulkifli masih berencana untuk tetap melanjutkan pekerjaannya menjadi seorang jurnalis, yaitu mewawancarai seorang pedagang. Salah seorang pedagang yang diwawancarainya adalah Pak Slamet, berada di salah satu pasar di kota Jakarta. Sengaja Zulkifli mengambil pedagang-pedagang pasar yang menjadi target beritanya, karena menurutnya ada hal tertentu yang ingin diangkat. Setelah berhasil menemui Pak Slamet, Zulkifli akhirnya mewawancarai beliau. Pak Slamet adalah seorang pedagang mainan anak-anak yang sudah 30 tahun berada di pasar itu. Mereka membuka wawancaranya dengan saling mengenal, berusaha mengakrabkan diri, dan akhirnya Zulkifli mengetahui bahwa ternyata Pak Slamet itu sedang menunggu anaknya. Sudah 3 tahun anaknya tidak pulang selama Lebaran. Beliau mengisahkan bahwa dulu saat menginjakkan kakinya di pasar itu, beliau dibantu oleh anaknya. Anaknya yang sering mengelap mainan-mainannya, kemudian membantu menata, hingga menemaninya di pasar tersebut. Tapi 3 tahun ini anaknya tidak pulang dan tidak menemuinya. Banyak alasan anaknya tidak pulang. Mungkin karena pasar menurutnya hal yang bau, kemudian kotor, sehingga anaknya enggan untuk membantu dan menemui Pak Slamet lagi. Pernyataan Pak Slamet tersebut tentulah menyindir secara tidak langsung tokoh Zulkifli ini. Padahal tokoh ini juga sama 3 tahun belum pulang menemui orang tuanya. Ada pernyataan Pak Slamet yang sangat menampar dari Zulkifli, yaitu anak-anaknya terlalu sibuk untuk menemuinya, tapi orang tua tidak akan sibuk untuk menunggu anak-anaknya. Itulah yang menjadi tamparan keras untuk Zulkifli, hingga akhirnya menyadarkan
Zulkifli ini harus pulang ke kampung halamannya. Dengan pernyataan Pak Slamet ini bisa membuka mata, bisa membuka hati seorang Zulkifli. Alasan Zulkifli tidak pulang memang ada, yaitu konflik antara dia dengan ayahnya, tapi bukan menjadi dasar untuk putus silaturahmi. Orang tua pasti akan selalu mendoakan anaknya dan pasti tidak akan menolak jika anaknya pulang. Hal inilah yang akhirnya pada malam takbiran itu Zulkifli memutuskan untuk pulang dengan travel terakhir ke Bandung. Dan bisa sampai menemui ayah dan ibunya, mencairkan suasana dan kembali bisa hangat seperti dulu. Beberapa minggu kemudian setelah kepulangan Zulkifli dari Bandung menuju Jakarta, dia akhirnya ingin menemui Pak Slamet lagi. Pedagang yang selama ini, yang pada waktu itu bisa membuka mata hatinya. Setelah bertanya ke sana dan ke sini, kemudian menemui kios pasarnya sepi, akhirnya tahulah bahwa Pak Slamet meninggal dunia pada malam takbiran itu juga karena serangan jantung. Zulkifli sangat sedih karena tidak bisa mengucapkan terima kasih secara langsung, tapi dia ingin dari karyanya bisa menyadarkan bahwa orang tua